Pernahkah Anda merasa sudah berusaha sekuat tenaga, merancang dengan begitu detail, namun hasil akhirnya justru di luar dugaan? Siapa sebenarnya yang mengatur semua ini? Mari kita bongkar rahasia besar kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalan Islam Official yang dirahmati Allah, semoga Anda semua senantiasa diberkahi kesehatan, ketenangan, dan limpahan rahmat-Nya. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian penuh hikmah. Hari ini kita akan membahas satu tema besar dari kitab Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah yang begitu dalam maknanya, yaitu Allah mengatur segala urusan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Jalan Islam Official, aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan konten-konten dakwah dan renungan iman yang menyejukkan hati. Allah mengatur segala urusan. Sebuah renungan Athaillah dalam hikmah keempat mengingatkan kita dengan kalimat yang begitu menusuk hati, tenangkan hatimu dari urusan kehendak, karena apa yang telah diatur oleh selainmu tentang urusan dirimu, tidak perlu engkau campur tangan. Kalimat sederhana, tapi sesungguhnya menjadi obat bagi hati manusia yang sering gelisah. Kita terbiasa mengatur, merencanakan, memaksakan keinginan kita agar sesuai dengan skenario hidup yang kita buat. Namun, ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita marah, kecewa, bahkan putus asa. Padahal, sejatinya Allah lah yang mengatur segala urusan. Tauhid akal dan tauhid hati Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa bertauhid itu ada dua jalan, tauhid dengan akal, tauhid dengan hati. Tauhid dengan akal berarti kita menggunakan logika, nalar, dan pengetahuan untuk meyakini keberadaan Allah. Tapi akal memiliki batas. Semakin dalam manusia menyelami ilmu, semakin banyak perbedaan pendapat yang muncul. Apa yang hari ini dianggap benar, bisa terbantah esok hari. Karena itu, ada tauhid yang lebih kokoh, tauhid dengan hati. Inilah wilayah iman. Hati yang bersih, mata hati yang jernih, mampu menangkap cahaya hakikat bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu. Ilmu hanya menjadi penopang, tapi iman menjadi tiang yang tegak. Realita masyarakat modern, mari kita refleksikan kondisi hari ini. Kita hidup di era teknologi, di mana manusia merasa hebat dengan artificial intelligence, mesin, data, dan bahkan bahasa pemrograman seperti Python yang dipuja dalam dunia komputer. Kita mampu memprediksi cuaca, membaca peluang bisnis, bahkan menghitung risiko secara matematis. Namun, seringkali perhitungan itu meleset. Mengapa? Karena sehebat apapun algoritma buatan manusia, tetap ada ruang takdir yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kodo dan koder Allah tidak bisa dijangkau oleh hitungan statistik atau kecerdasan buatan. Manusia hanya diberi secuil pengetahuan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Dan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 52-53, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, Al-Quran sebagai roh yang menghidupkan hati dengan perintah kami, dan kepada Allah jualah kembali segala urusan. Inilah pengingat bahwa meski kita hidup di zaman modern, dengan teknologi secanggih apapun, kendali mutlak tetap ada di tangan Allah. Ketenangan jiwa yang sejati banyak orang hari ini mengalami kecemasan, depresi, dan rasa hampa meskipun hidupnya penuh fasilitas. Salah satu penyebab utamanya adalah mereka merasa harus mengendalikan segalanya. Target pekerjaan, cita-cita, hubungan, bahkan hal-hal kecil dalam hidup. Ketika gagal, mereka menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Padahal Islam mengajarkan, lakukan ikhtiar terbaik, tetapi hasilnya serahkan kepada Allah. Inilah makna tawakal. Nabi Yusuf alaihi salam pernah membuat strategi agar saudaranya Bunyamin tetap bersamanya. Secara zahir, itu muslihat Yusuf. Namun Allah menegaskan dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 76, bahwa sesungguhnya dialah yang mengatur rencana itu. Artinya, manusia boleh berusaha, tapi Allah lah yang mengeksekusi hasilnya. Islam sebagai jalan hidup Allah sudah menyempurnakan agama ini untuk kita.
dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu." Islam adalah panduan lengkap, mulai dari tata cara makan, tidur, bersuci, hingga mengatur harta, warisan, bahkan urusan pemerintahan. Maka, ketika kita menghadapi kebingungan, solusi terbaik bukanlah memaksa logika kita tunduk pada hawa nafsu, melainkan tundukkan akal kita pada hukum Allah. Jawaban atas pertanyaan zaman mungkin ada yang bertanya, apakah berarti kita tidak boleh merencanakan hidup? Tidak boleh bercita-cita? Haruskah pasrah total tanpa usaha? Jawabannya, Islam tidak melarang berencana. Islam justru mendorong kita berikhtiar. Tapi ingat, ikhtiar hanyalah jalan, bukan penentu hasil. Yang menentukan tetap Allah. Kita diperintahkan bekerja, berusaha, belajar, tapi jangan menggantungkan hati pada hasil. Gantungkanlah hati pada Allah. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Ikatlah untamu, lalu bertawalah." Relevansi di era krisis hari ini. Dunia dilanda krisis, ekonomi tidak menentu, politik penuh intrik, perubahan iklim mengancam, dan pandemi pernah mengguncang kehidupan global. Banyak orang stres menghadapi ketidakpastian. Namun, seorang mukmin sejati yang memahami bahwa Allah mengatur segalanya akan tetap tenang. Ia tahu, setiap peristiwa adalah bagian dari qadar Allah. Tugas kita adalah sabar, ikhtiar, dan ridho. Inilah ketenangan sejati yang tidak bisa dibeli dengan harta atau teknologi. Menjaga hati dari keraguan kita harus berhati-hati, jangan sampai akal kita justru merusak iman. Ketika akal mempertanyakan, "Mengapa hidup saya begini?" atau "Apakah Allah adil?" disitulah syaitan masuk dengan bisikan. Ingatlah, akal itu terbatas, sementara Allah Maha Mengetahui. Imanlah yang menjadi cahaya di tengah kegelapan logika. Seperti mata hati yang bisa melihat lebih jauh daripada sekadar penglihatan akal. Penutup dan pengantar bab selanjutnya, sahabat Jalan Islam Official. Demikianlah pelajaran berharga dari bab 4, Allah mengatur segala urusan. Hikmah ini menegaskan bahwa kita wajib berusaha, tapi jangan sampai mengira kitalah pengatur kehidupan. Segalanya kembali kepada Allah. Jika hati sudah tenang dengan ketetapannya, maka hidup akan jauh dari rasa panik, kecewa, dan putus asa. Insyaallah, pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang tak kalah penting dan menyentuh hati, yaitu bab 5, mata hati yang buta. Bab ini akan membuka mata kita tentang bahaya hati yang tertutup cahaya kebenaran. Jangan lewatkan, dan tentu saja, jangan lupa subscribe channel Jalan Islam Official, agar Anda selalu mendapat notifikasi kajian terbaru. Doa penutup, ya Allah, jadikan hati kami selalu tenang dengan mengingat-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang sabar, ridho dengan qadar-Mu, dan tunduk dengan ketetapan-Mu. Jangan palingkan hati kami setelah Engkau beri hidayah. Karuniakanlah rahmat-Mu kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bishawab. Jangan lupa like, subscribe. Wallahu alam bishawab. Jangan lupa like, subscribe.